Oke, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu untuk terang semua. Selamat bertemu kembali di ibadah pemuda Gemim Kanan Asabri secara online. Semoga semua dalam keadaan sehat semua. Dan sebentar karena ada mau share screen, jadi kalau boleh yang teman-teman menggunakan handphone, DP layar ada di scroll sebelah kiri semua supaya DP share screen boleh dapat lihat. Oke, nah teman-teman, di siang hari ini orang pembicara yang ada dipublikasikan orang Solia, Ibu Mayfi Rambing Mamahit. Dan sebelum orang mau mulai orang ibadah pada siang hari ini, orang mau berdoa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih yang sempurna yang terus kami nikmati di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan, kesehatan, kekuatan, kebersamaan di tengah-tengah keluarga kami, pergaulan kami, pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menganugerahkan kami segala sesuatu yang sampai hari ini boleh kami nikmati. Kami bersyukur ketika di siang hari ini Engkau memberikan kesempatan buat kami, pemuda Jemaat Gemim Kanan Asabri, boleh bersama-sama mengadakan ibadah sebentar. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap fasilitas yang kami gunakan Tuhan, internet, handphone, komputer yang kami gunakan semuanya dapat berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati pembicara sebentar, Ibu Mayfi Mamahit, yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati dia, Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga setiap kalimat yang dia sampaikan Tuhan itu adalah kebenaran tentang firman-Mu saja, dan semakin hari kami semakin dibukakan oleh pribadi-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, kami siap untuk mengikuti ibadah pada saat ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, saat ini sebelum orang masuk di dalam firman Tuhan, orang sama-sama mau menyanyi dulu ya. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Oke, dan dipersilahkan untuk Kadim kita pada saat ini. Dan sebelum itu teman-teman yang lain yang boleh aktifkan kamera supaya terang boleh lihat muka. Thank you. Oke, Shalom, selamat hari Minggu, selamat siang untuk semuanya. Shalom, selamat hari Minggu. Oke, bersyukur sekali hari ini boleh ketemu dengan kakak-kakak, teman-teman semua di sini, pemuda Jemaat Gemim Kanaan Asabri. Bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk bisa belajar sama-sama dengan semuanya dan juga bisa sharing firman Tuhan di siang hari ini. Seperti mungkin yang sudah ada di publikasi, hari ini kita akan sama-sama bahas tentang tujuan hidup. Tapi sebelum kita masuk di firman Tuhan, orang berdoa sama-sama, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu, terima kasih untuk siang hari ini. Kami memuji Engkau untuk pribadimu, untuk kedaulatanmu dan kuasamu. Makasih untuk kasih sayangmu, Tuhan, yang kami terus rasakan sampai saat ini. Selain Tuhan, kami rindu, Tuhan, untuk mendengar kebenaran-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus-Mu mencurahkan isi hati-Mu bagi kami, memberikan hikmat pengertian yang daripada Engkau. Pakai juga hamba-Mu, ya Tuhan, di tengah kelemahan dan keterbatasan, biar hanya firman-Mu saja, ya Tuhan, yang akan diberitakan, dan Engkau yang akan dipermuliakan. Berkati jaringan internet kami juga, agar boleh berfungsi dengan baik, Tuhan, bahkan listrik juga agar boleh tetap terus menyala, biar Engkau yang berdaulat penuh atas semuanya. Makasih Tuhan, kami bersuka cita atas Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan share screen. Boleh dapat lihat, Mil? Oke. Oke, saat ini kita akan belajar sama-sama tentang tujuan hidup. Mungkin hal ini sudah pernah kita dengar tentang tujuan hidup, sudah pernah mungkin kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing, atau mungkin ini juga masih menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin belum terjawab di dalam diri kita masing-masing mengenai tujuan hidup. Jadi saat ini kita akan belajar sama-sama tentang tujuan hidup. Kita baca firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 36. Bagi yang ada Alkitab bisa juga buka Alkitabnya. Saya sudah taruh di screen. Jadi Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya baca sekali lagi, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke. Pembacaan firman Tuhan ini di dalam Roma 11 ayat 36 secara pribadi sangat mengajarkan saya hal yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Dan ini mengingatkan saya sekali lagi bahwa segala sesuatu, baik hidup ini maupun segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu semua berasal daripada Tuhan. Dan oleh Dialah yang membuat semuanya bisa ada. Keberlangsungan kehidupan yang ada saat ini, itu semua karena Tuhan, dan kepada Dia.
dan segala sesuatu yang dari Dia, yang Dia lakukan seharusnya kembali kepada Dia, karena Dia adalah yang menciptakan kita dan kita adalah milik kepunyaannya. Makanya Rasul Paulus bilang bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke. Nah, di sini mungkin ini jadi dua pertanyaan mungkin yang menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri atau mungkin pertanyaan yang ditanyakan oleh orang lain kepada kita mengenai tujuan hidup. Mungkin banyak orang yang bertanya atau ada orang yang bertanya, contohnya misalnya Maria, Maria apa tujuan hidupmu? Atau diri kita sendiri yang bertanya kepada diri kita sendiri tentang sebenarnya apa tujuan hidup saya di dunia ini? Sebenarnya apa tujuan hidupku? Ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin sampai sekarang pun jadi pertanyaan di hati kita masing-masing. Dan bahkan jadi pertanyaan di hati banyak orang, di pikiran banyak orang, apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup saya di dunia ini? Nah, kembali ke ayat yang tadi, Roma 11 ayat 36, dan apa yang menjadi tema kita hari ini tentang tujuan hidup, memang berbicara tentang tujuan hidup ini adalah sesuatu yang sangat penting. Adalah sesuatu yang sangat penting, kenapa? Karena bicara tentang tujuan, itu berarti sesuatu hal yang akan kita capai di dalam hidup ini. Makanya, kenapa berbicara tentang tujuan itu adalah hal yang sangat penting. Contohnya, kalau misalnya kita naik Grab, car, atau GoCar, kita setting tujuan kita itu misalnya ke suatu tempat. Kalau kita sudah tahu tujuan kita ke sana, kita akan setting dan drivernya datang dan kita akan berjalan menuju ke tujuan kita. Coba bayangkan kalau di tengah jalan akhirnya kita berubah pikiran dan mau pergi ke tempat lain. Dan setelah berjalan mungkin 1 menit berubah lagi dan akan pergi ke tempat yang lain atau tujuan yang lain. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana jadinya supir yang mengantar kita ya, dan mungkin bagaimana berarti sebenarnya kita belum punya tujuan yang pasti. Kalau misalnya di tengah jalan tujuan kita berubah-ubah. Nah, begitu juga seringkali dalam kehidupan kita, kita menyamaartikan tujuan hidup itu dengan cita-cita. Ada banyak orang yang bilang, oh tujuan hidup itu cita-cita dong Kak, begitu. Tapi sebenarnya tujuan hidup itu bukanlah cita-cita, berbeda sama sekali dengan cita-cita. Kenapa? Karena contohnya kalau misalnya mungkin dari kecil, oke, saya bercita-cita untuk jadi seorang dokter. Nah, ketika saya sudah jadi seorang dokter, berarti kalau sudah jadi seorang dokter, tujuan hidup saya sudah selesai berarti. Berarti bukan tujuan hidup ya. Nah, kalau misalnya mungkin tujuan hidup kita adalah oke, saya menikah, saya punya anak, saya bekerja, dan itu tujuan hidup saya. Dan kalau misalnya itu sudah terlaksana, berarti tujuan hidup kita hilang. Dan kalau misalnya kita misalnya tidak menikah atau tidak punya anak, berarti apakah tujuan hidup kita hilang kalau misalnya itu tidak terlaksana? Jadi teman-teman, tujuan hidup itu berbeda sama sekali dengan cita-cita, berbeda sama sekali dengan mungkin apa yang kita pikirkan. Karena kenapa tujuan hidup itu haruslah bersifat kekal. Kenapa? Karena kalau tujuan hidup itu bersifat sementara, berarti itu bukanlah sebuah tujuan yang benar sebenarnya. Tujuan yang akan membawa kita kepada tujuan yang benar. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu bisa hilang, bisa hancur, dan bisa pudar. Tapi kalau hal yang bersifat kekal itu akan seterusnya bertahan sampai selama-lamanya. Makanya kenapa hari ini kita penting untuk belajar sama-sama tentang tujuan hidup, khususnya tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaan ini mungkin akan kita jawab nanti. Dan teman-teman yang bisa menjawab itu juga di dalam hidupnya teman-teman. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, boleh minta Maria untuk membacanya.
Oke, makasih Maria. Saya baca sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Baru 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, teman-teman, untuk mengetahui tujuan hidup, kita perlu mengetahui kebenaran-kebenaran ini. Kita harus tahu bahwa seperti firman Tuhan di dalam Roma 11 ayat 36 tadi, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, oke Kak, Tuhan sudah menciptakan saya. Dan tapi saya merasa saya bukan milik Tuhan lagi, karena saya sudah berdosa. Saya sudah melakukan dosa, dan saya merasa hidup saya terpisah dari Tuhan, karena saya merasa sangat tidak layak, karena saya banyak sekali melakukan dosa. Jadi bagi saya hidup saya bukan Tuhan lagi, bukan milik Tuhan lagi. Nah, teman-teman, ya, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Roma 3 ayat 23 bilang bahwa upah dosa adalah maut. Kita semua sudah berdosa. Karena kenapa? Karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Sejak mereka tidak mentaati Tuhan, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa dan itu berdampak kepada kita. Tapi teman-teman, satu hal yang teman-teman perlu tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kita, dan dia memberikan kepada kita keselamatan. Dia menebus setiap dosa-dosa kita, dosa masa lalu, sekarang bahkan masa yang akan datang. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Dia tebus seperti 1 Petrus 1 ayat 18-19 bilang, kita ditebus oleh dia, kita dibeli dan lunas dibayar. Makanya di 1 Korintus bilang, kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi teman-teman semua, kita telah ditebus. Nah, kalau bicara tentang kalau orang bayar sesuatu dan telah lunas dibayar, berarti apa yang kita bayar itu jadi milik kita berarti. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah menebus kita. Kita sudah diampuni, kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berasa, aduh Kak, kita so merasa tidak layak, kita bukan miliknya Tuhan lagi, kita sangat berdosa, terimalah anugerah keselamatan Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih itu bagi teman-teman. Responilah dengan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah yang perlu teman-teman buat. Dan kembali ke hal ini, itu juga menegaskan kembali kepada kita bahwa kita bukan milik kita lagi. Kita adalah milik Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang di firman Roma 11 ayat 36 yang kita sudah baca tadi, segala sesuatu adalah dari Dia. Kita diciptakan oleh Dia, kita diciptakan oleh Tuhan, dan oleh Dia kita bisa hidup, kita bisa bernafas, bahkan kita diselamatkan dan menerima kehidupan yang kekal, itu hanya karena Tuhan. Maka oleh karena itu, hidup kita harus bagi Tuhan. Hidup kita adalah hanya untuk Tuhan saja. Tujuan hidup kita bukan berbicara tentang tujuan hidup kita sendiri, atau hidup bagi tujuan-tujuan yang kita buat, atau yang kita inginkan. Bukan pula tentang sesuatu yang kita mau, atau yang kita inginkan sendiri. Jadi kalau bicara tentang tujuan hidup, kalau kita betul-betul tahu bahwa kita itu dari Tuhan, dan bahkan kita telah dibeli lunas dibayar, dan hidup kita itu adalah miliknya Tuhan, itu akan mengubah pengertian kita tentang tujuan hidup. Mungkin selama ini banyak orang yang berpikir bahwa tujuan hidup itu, oke, saya berpikir tujuan hidup saya apa ya? Dan kita mulai seperti memikirkan dan menuliskan, oh, yang kita mau ini, yang kita inginkan dalam selama kita hidup, kita mau mencapai seperti ini. Tapi teman-teman, kalau kita tahu kita ini adalah miliknya Tuhan, kita nggak berhak apa-apa lagi buat diri kita. Makanya dikatakan tujuan hidup itu bukan berbicara tentang tujuan hidup kita sendiri. Bukan juga tujuan-tujuan yang kita buat atau kita inginkan. Bukan pula tentang sesuatu yang kita mau, tapi apa yang kita inginkan. Tapi hidup untuk Tuhan. Untuk tujuan-tujuannya
bukan tujuan kita. Sekali lagi, tapi hidup untuk Tuhan, untuk tujuan-tujuannya, bukan tujuan kita. Tujuan hidup kita adalah Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi teman-teman, tujuan hidup kita adalah Tuhan, adalah segala sesuatu tentang Tuhan, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita bagi Dia, karena Dia layak menerima segala kemuliaan, dan Dia layak menerima hidup kita karena memang kita adalah miliknya. Galatia 2 ayat 20 bilang, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi bukan lagi Mayvi yang hidup di dalam diri ini, tapi Kristus yang hidup di dalam Mayvi. Begitu juga dengan Maria, Sarah, dan teman-teman yang lainnya yang ada di sini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pernyataan ini sungguh luar biasa sekali. Kalau teman-teman bisa baca perlahan-lahan dan meresapi, luar biasa sekali pernyataan ini ditulis. Bahwa hidup ini yang kuhidupi di dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku. Yang tadi dibilang bahwa Yesus datang ke dunia untuk menembus dosa-dosa kita, teman-teman. Kenapa dia mau lakukan itu? Karena dia punya kasih yang besar bagi kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini banyak yang merasa kurang dikasihi, atau banyak yang merasa, aduh sudah ada yang sayang ke kita, atau dengan segala situasi pandemi yang terjadi, apakah Tuhan masih mengasihiku? Kenapa diizinkan semua ini terjadi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ada dalam hati kita. Tapi teman-teman sadarilah sesuatu bahwa Yesus sangat mengasihimu. Sekalipun mungkin kita tidak bisa merasakan itu. Tapi satu hal, bukti yang sudah dia lakukan adalah dia datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya, rela berkorban segalanya. Itu hanya untuk saya dan teman-teman. Dan itu adalah kasih yang luar biasa. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, sehingga pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa hidup kita itu dari Dia yang melakukan segala sesuatu dalam kita, pertanyaannya bukan menyangkut tujuan hidup tentang diri kita sendiri, tapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan dan temukan jawabannya adalah, apa tujuan Tuhan di dalam dan melalui hidup saya? Karena sekali lagi, hidup ini adalah untuk Dia. Kita perlu mengetahui jawaban atas pertanyaan di atas agar kita dapat bekerja sama atau berpartner dengan Tuhan, menggenapi setiap tujuan dan rencana Tuhan. Karena tidak ada hidup yang sesungguhnya selain hidup di dalam Dia dan untuk Dia, untuk kemuliaannya. Teman-teman, penting untuk mengetahui hal ini, bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Kenapa untuk Tuhan? Kenapa? Mungkin ada yang berpikir, kenapa Kang semua dari Tuhan, oleh Tuhan, kok per Tuhan lagi? Mungkin ada yang bilang, Kepa egois sekali. Ada mungkin pernyataan seperti itu yang pernah saya dengar secara pribadi. Tapi teman-teman, kenapa Tuhan mau melakukan semuanya ini? Karena rancangan kita itu berbeda dengan rancangan Tuhan. Setingginya langit dari bumi, rancangan Tuhan itu berbeda dari rancangan kita. Rancangan pribadi yang mengasihi kita sangat tahu benar yang terbaik buat hidup kita. Dan kenapa Tuhan tidak membiarkan kita memilih tujuan hidup kita sendiri adalah karena yang di awal tadi. Segala sesuatu di dalam dunia ini hanya sementara. Bahkan pengkhotbah bilang bahwa apa yang ada di dalam kolong langit ini adalah sia-sia belaka, adalah kesia-siaan. Makanya kenapa tujuan hidup kita itu Tuhan, karena cuma Dia yang kekal. Nah, ada yang lain, teman-teman. Nah, ada yang lain, ada yang kekal selain Tuhan. Makanya kita perlu tahu bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Karena hidup yang sesungguhnya itu cuma ada di dalam Tuhan, di dalam Dia dan untuk Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Seperti firman yang kita baca hari ini, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ia memanggil kita untuk menjadi bagian dari ceritanya.
di mana tujuannya bagi kita ada di dalam rangkaian ceritanya yang besar. Jadi teman-teman, kalau kita tahu hidup kita untuk Tuhan, untuk kemuliaannya, untuk menggenapi tujuan-tujuan Tuhan, kalau kita tahu tujuan hidup yang sebenarnya bukan tentang tujuan kita sendiri, tapi tujuan-tujuannya Tuhan, kita tahu teman-teman juga bahwa di mana tujuannya bagi kita itu ada di dalam rangkaian cerita besarnya. Kenapa penting untuk mengerti dan mengetahui secara spesifik tujuan Tuhan di dalam diri kita? Karena apa yang menjadi tujuan Tuhan, karena setiap pribadi kita, baik saya dan teman-teman, di dalam diri kita masing-masing itu punya tujuan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan karena ada tujuan di masing-masing kita. Kita tidak dilahirkan karena kesalahan, tidak. Terlepas dari orang tua dan keluarga kita dalam situasi seperti apapun, tidak ada kesalahan yang dengan apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan masing-masing kita itu karena Dia memiliki tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Di mana tujuan yang ada dalam hidup kita akan menjadi satu cerita, kesatuan cerita seperti sebuah puzzle. Saya suka sekali mengatakan ini untuk membayangkan ini bahwa kita itu adalah puzzle di dalam satu gambaran utuh mengenai ceritanya Tuhan. Dan bayangkan kalau satu puzzle saja tidak ada, itu tidak akan jadi satu gambaran utuh pasti, Kang. Dan betapa luar biasanya Tuhan. Wow, betapa luar biasanya Tuhan, karena seperti kita yang seperti kayak manusia yang lemah, manusia yang berdosa ini menjadi satu cerita di dalam satu pasal di dalam cerita besarnya Tuhan. Wah, luar biasa sekali kalau kita bisa mengerti hal ini. Makanya kita perlu mengerti dan tahu tujuannya bagi kita itu untuk membuat seluruh ceritanya tergenapi. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman bertanya-tanya, apa yang kita tujuan hidup kita pribadi? Itu perlu sekali untuk teman-teman tahu. Dan teman-teman untuk mengetahui itu perlu sekali untuk mengetahui cerita besarnya Tuhan itu sebenarnya apa sih? Tujuan besarnya Tuhan itu sebenarnya apa? Kita perlu tahu itu. Dan kita perlu tahu apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita untuk menggenapi seluruh cerita itu. Sampai sini, ini adalah hal yang sangat penting, teman-teman. Dan mungkin sampai di sini ada teman-teman atau orang-orang lain bertanya, terus apa yang itu, Kak? Terus apa yang itu cerita besar Tuhan, tujuan Tuhan buat kita kehidupan? Mungkin ada pertanyaan itu muncul saat ini. Nah, teman-teman, mungkin waktu 45 menit yang dikasih ke saya pribadi tidak cukup untuk menjelaskan itu secara besar karena sangat panjang dan perlu waktu bahkan berhari-hari kalau trading untuk membahas membahas keseluruhan cerita itu. Tapi hal yang penting yang bisa kita lakukan adalah dan saat menyusun materi khotbah ini, Tuhan taruh di dalam hati untuk seperti itu bahwa tidak cukup waktu untuk menceritakan semuanya itu, tapi yang Tuhan taruhkan adalah teman-teman akan menemukan sendiri. Biarkan teman-teman menemukan itu sendiri dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya bukan apa itu, tapi mungkin pertanyaan yang bisa kita jawab sekarang adalah bagaimana kita bisa mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita dan bahkan untuk dunia ini. Jawabannya adalah dari Alkitab. Jadi pertanyaannya mungkin bukan, jadi apa itu, Kak? Tapi yang bisa kita bahas di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita dan bahkan untuk dunia ini. Baik, apa sebenarnya cerita besarnya Tuhan? Dan kita bisa tahu di mana dari Alkitab, dari firman-Nya, yang adalah Allah sendiri. Yohanes 1 bilang kan di situ bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dan kita bisa tahu seluruh kebenaran yaitu di dalam Alkitab. Tidak ada hal yang lain selain di dalam Alkitab sini yang bercerita seluruh cerita tentang Tuhan. Jadi bagaimana? Jawabannya adalah milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang erat dan akrab dengannya atau keintiman dengan Tuhan. Karena teman-teman,
Tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, apakah kita bisa mengetahui tujuan Tuhan dalam hidup kita, bahkan untuk dunia ini? Tidak ada, teman-teman. Tidak bisa. Bahkan untuk hidup saja, kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, apakah kita bisa hidup? Sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan hal ini mungkin yang seringkali menjadi hal yang seringkali diabaikan oleh orang-orang percaya. Yohanes 15 bilang, tinggallah di dalam aku. Dan di situ bilang, karena kenapa? Karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuah. Ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hubungan atau keintiman dengan Tuhan. Singkat soal ini, karena sebenarnya salah satu tujuan utama Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memiliki sebuah hubungan dengannya. Manusia diciptakan untuk sebuah keintiman. Tuhan menciptakan kita untuk menyembah dan menikmati Dia, sesuai dengan doanya di dalam Yohanes 17 ayat 24. John Piper, kalau teman-teman kenal mungkin di dalam bukunya Doctrine Matters mengatakan dengan kata yang lain, kita telah dibuat untuk Tuhan dan untuk tujuannya yang kekal, untuk menyingkapkan kemuliaannya melalui hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kemuliaannya dapat disingkapkan? Bagaimana tujuan Tuhan bisa kita tahu kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita akan berjalan dengan Tuhan, dengan berjalan melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Ini adalah hal yang sangat esensi yang perlu kita tahu juga hari-hari ini. Di hari-hari terakhir, di masa yang mungkin di mana segala sesuatu itu tidak akan menjadi lebih baik, teman-teman. Tapi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kalau Tuhan yang kita pegang, itu adalah kekuatan yang abadi dan kekal. Karena cuma Tuhan hidup itu sendiri. Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Dia. Mengenal siapa Tuhan dan mengenal isi hatinya. Dan ketika kita mengenal siapa Tuhan, kita akan mengetahui siapa kita. Identitas kita di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mengenal siapa Tuhan, kita akan mengetahui siapa kita, identitas kita di dalam Tuhan. Karena mungkin hari-hari ini banyak anak-anak muda yang mengalami krisis identitas. Yang seperti bertanya, apa sebenarnya identitas saya? Seperti tidak tahu siapa dirinya sendiri. Dan sebenarnya identitas kita yang sejati itu hanya akan kita temukan ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kenapa teman-teman, ketika kita semakin mengenal Tuhan kita, kebenaran Tuhan yang Dia nyatakan di dalam firman Tuhan, itu akan menyatakan siapa kita di dalam Tuhan. Jadi kalau misalnya kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, kita tidak akan tahu benar apa yang Tuhan katakan tentang kita. Makanya sangat penting sekali keintiman, hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan. Untuk itu bagaimana memulai? Jadi seperti tadi, di sini karena saya tidak akan menjelaskan mungkin apa-apa sebenarnya tujuan besar Tuhan dan apa tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Karena kenapa teman-teman, tujuan hidup teman-teman di dalam diri teman-teman masing-masing hanya akan teman-teman dapatkan di dalam Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan itu secara pribadi. Dan itu akan menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Teman-teman bukan hanya sekedar mendengar khotbah hari ini, tetapi teman-teman akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan Tuhan sendiri akan berbicara kepada teman-teman. Dan itu hal yang lebih penting, itu hal yang luar biasa ketika teman-teman mengalaminya sendiri. Nah, bagaimana memulai hubungan pribadi dengan Tuhan supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan kita bisa tahu dengan jelas apa isi hati Tuhan, apa tujuan Tuhan, dan apa tujuan Tuhan bagi hidup kita. Pertama, responi keselamatan yang telah Yesus berikan. Kak nak tahu apakah teman-teman, apakah kita semua di sini sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bertahta penuh atas hidup kita. Responi keselamatan yang telah Yesus berikan. Seperti tadi, Tuhan sudah memberikan keselamatan itu kepada kita. Seperti ada di depan mata kita. Dan kita perlu merespon itu. Karena kalau tidak merespon, itu tidak akan menjadi milik kita. Seperti hadiah yang mungkin dikasih, misalnya kasih hadiah. Kalau misalnya contoh Sarah ambil,
atau Maria nggak ambil, itu nggak akan jadi milik. Tapi kalau misalnya kita ambil, seperti saya mengambil hadiah yang diberikan oleh orang lain, itu baru jadi milik saya. Responnya itu, terima Yesus, percaya kepadanya dengan iman. Ambil keputusan untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang bertata dalam hidup kita. Ini adalah keputusan yang sangat penting, yang perlu kita ambil. Karena teman-teman ada satu kekosongan di dalam hidup kita yang tidak bisa diisi oleh apapun selain oleh Tuhan. Hanya Tuhan, dan hanya ketika kita memiliki Tuhan, maka hidup kita akan sungguh-sungguh berarti. Ketika kita tidak memiliki Tuhan, sorry to say, hidup kita tidak akan pernah berarti, teman-teman. Tidak akan pernah. Dan yang kedua, ketika kita sudah tahu kita memiliki hubungan dengan Tuhan, milikilah waktu-waktu teduh atau saat teduh bersama dengan Tuhan. Kak percaya teman-teman pemuda di sini pasti sudah banyak belajar tentang hal ini, bagaimana bersaat teduh. Kenapa? Karena ini penting sekali. Seperti hubungan mungkin ya, bagi teman-teman pemuda yang lagi menjalin hubungan pacaran, yang mau ke arah yang serius, kalau misalnya nggak ada waktu-waktu pribadi, nggak ada komunikasi satu dengan yang lain, bagaimana mau saling kenal, Kang, begitu. Maksudnya nggak mungkin mau saling kenal dan lebih kenal mendalam kalau misalnya nggak ada waktu khusus, nggak ada komunikasi. Begitu juga dengan Tuhan. Milikilah waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Waktu yang kita khususkan secara sengaja untuk Tuhan. Dan ini baik dilakukan di waktu pagi hari. Di dalamnya kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa, karena berdoa itu penting sekali, itu komunikasi kita dengan Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa penting firman Tuhan? Karena seperti tadi, bagaimana kita bisa tahu segalanya kalau tidak dari firman. Tapi kembali lagi, kalau kita hanya baca firman tanpa ada Tuhan, tanpa ada Roh Kudus, kita bisa menjadi seperti ahli-ahli Taurat, karena Tuhan yang berikan kekuatan bagi kita untuk mengerti ini. Milikilah waktu teduh dengan Tuhan. Kemudian bangunlah komunikasi 24/7. Apa itu komunikasi 24/7? Komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar di saat teduh, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa berkomunikasi terus dengan Tuhan. Ini akan membuat kita mengalami keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Kalau nggak pernah berkomunikasi dan hanya jarang-jarang, bagaimana orang bisa mengenal Tuhan dan bisa tahu isi hati Tuhan? Bagaimana contoh komunikasi 24/7? Misalnya, pagi-pagi mau berangkat kerja atau kuliah atau mau online, percakapan yang singkat dengan Tuhan. Tuhan, kita hari ini mau makan apa, Kang Tuhan? Kita mau pakai baju apa? Kita mau hubungi apa? Kalau lagi duduk-duduk, bisa bilang, Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan. Atau mungkin dalam kesibukan kita yang bekerja, di tempat kerja, take time waktu untuk tarik nafas dan bilang, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Seperti itu. Dan kita akan membangun komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan setiap hari. Kemudian biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Teman-teman, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan kita dimampukan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau itu karena pertolongan Roh Kudus. Kita dimampukan untuk mengerti semua kebenaran Tuhan itu karena pertolongan Roh Kudus. Makanya penting untuk dipimpin oleh Roh Kudus waktu demi waktu. Karena kita hidup di dunia ini. Banyak sekali godaan, tawaran yang datang kepada kita, apalagi anak-anak muda. Kalau kita tidak teguh di dalam Tuhan, dan kita tidak membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita akan mudah terseret. Tapi percayalah, ketika Tuhan jadi milik dan bagian teman-teman, Tuhan akan menguatkan teman-teman. Akan ada kerjasama di dalam teman-teman dan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Taatilah Tuhan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kasih. Taati semua apa yang Tuhan mau di dalam firman. Karena mengenal Tuhan dan Tuhan kasih semua hal dalam hidup kita, kebenaran, itu untuk kita taati bersama. Dan teruslah memilih Tuhan daripada dunia ini. Banyak sekali tawaran-tawaran yang di depan kita selalu ada mungkin pilihan-pilihan. Tapi pilihlah Tuhan di dalam segala sesuatu yang harus kita ambil. Dan yang terakhir dan yang penting di sini sebelum Kak tutup, hal yang paling penting, hal yang paling mendasar dalam hidup Kristen kita adalah kasihilah Tuhan. Cintailah Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37-38, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan, kejarlah cinta akan Tuhan, teman-teman. Ingat, Tuhan Yesus itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Untuk itu responilah kasihnya itu. Karena kenapa? Kenapa kasih kepada Tuhan itu penting? Karena segala sesuatu yang lahir dari kasih itu akan luar biasa. Kalau kita mengasihi orang lain, kalau kita mengasihi orang yang kita sayang, pacar, atau suami, atau keluarga kita, kita akan melakukan sesuatu itu dengan sukacita. Kenapa penting mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan rindu untuk tahu apa sebenarnya tujuan-tujuan Tuhan. Begitu juga misalnya kepada pacar mungkin. Kalau kita mengasihi dia, kita pasti mau tahu tentang apa sih yang dia mau. Begitu juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Penting sekali untuk mengasihi Tuhan, teman-teman, karena hidup yang mengasihi Tuhan itu akan sangat luar biasa. Kalau kita terbakar oleh kasih kepada Tuhan dan kita melakukan segala sesuatu digerakkan oleh kasih, itu akan sangat luar biasa. Jadi penting untuk mengasihi teman-teman. Ayo, kasihilah Tuhan. Karena ini akan selalu worth it untuk teman-teman. Jadikanlah Yesus pribadi yang terutama dan satu-satunya. Jadikanlah dia hal yang paling kita inginkan, lebih daripada apapun. Dan percayalah semakin kita mengenal dia dalam hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita akan mengetahui apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan untuk dunia ini? Apa rangkaian besar cerita Tuhan sebenarnya? Dan bukan hanya mengetahui, tapi menggenapi tujuan itu dalam hidup kita. Ambillah kesempatan ini, teman-teman, saat ini dan sekarang, untuk mengasihi dia pribadi yang sangat mengasihimu, karena dialah jawaban atas hidupmu. Karena dia adalah hidup itu sendiri. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri berkata, dia itu jalan, dia itulah kebenaran, dia itulah hidup. Berarti kalau dia adalah hidup, milikilah hidup yang sesungguhnya, yaitu dia, teman-teman. Dan sekali lagi, tujuan hidup itu bukan tentang apa yang kita akan pikirkan untuk kita capai, tapi tentang Tuhan. Hidup kita ini untuk Tuhan. Tujuan hidup kita itu Tuhan. Reward kita cuma Tuhan. Untuk itu di masa-masa ini, masa-masa sebenarnya yang kayak jadi sabat yang panjang buat kita. Sesuatu berubah secara cepat, banyak perubahan. Kita perlu Tuhan dan perlu kuasanya. Karena cuma Tuhan yang kekal dan cuma Tuhan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua oleh firman-Nya, dan biar kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Amin. Oke, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Makasih untuk pribadi-Mu ya Tuhan, yang terus-menerus mengejar kami. Supaya kami dapat mendekat kepada Engkau, kasih sejati itu. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah hidup itu sendiri. Engkaulah hidup yang sesungguhnya ya Tuhan. Di mana kami bisa menemukan tujuan yang sesungguhnya dari hidup kami. Untuk itu Tuhan, siang hari ini Tuhan mau berdoa ya Bapak untuk kami semua, dan juga khusus untuk pemuda Gemim Kanaan Asabri ya Tuhan. Pemuda-pemuda yang luar biasa ini ya Tuhan. Mau berdoa ya Bapak, biar sungguh Tuhan hari-hari ini kami semua akan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami boleh memiliki hubungan yang sangat erat, akrab, dan memiliki keintiman yang dalam dengan Engkau ya Tuhan. Terlebih kami boleh memiliki kasih kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya di dalam hubungan kami dengan Engkau, hanya di dalam ketika kami mengenal Engkau, kami dapat mengenal semuanya. Kami bisa tahu isi hati-Mu. Kami bisa tahu arahan hidup kami yang sesungguhnya di mana, karena Engkaulah hidup itu Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, memampukan kami ya Tuhan, untuk berkomitmen Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang berbeda, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan untuk teman-teman pemuda semua yang hadir di siang hari ini. Biar Engkau ya Tuhan, yang adalah kasih sejati itu,
Dia akan terus menuntun kehidupan kami semua Tuhan mulai hari ini dan seterusnya. Makasih Tuhan untuk firman-Mu, terus berkati pelayanan pemuda Gemim Kanan Asabri, pakai secara luar biasa teman-teman pemuda ini Tuhan, baik dalam masa kuliah, dalam pekerjaan, biar Tuhan, terang Tuhan ada di dalam hidup mereka dan mereka bagi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka dapat menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya dan menggenapi setiap tujuan Tuhan dimanapun mereka ada ya Tuhan. Untuk Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau. Amin. Balikan kepada Mili. Terima kasih Nevi yang sudah menjadi saluran berkat buat orang semua di siang hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan. Semoga Nevi diberkati Tuhan di dalam keluarga, di pelayanan yang Tuhan percayakan, dan Tuhan berkati Mayfi dan orang semua juga. Tuhan Yesus berkati. Dan jangan lupa teman-teman, minggu depan adalah terang ibadah pemuda yang terakhir. Jadi tetap mengikuti info-info di grup supaya orang mengikuti ibadah minggu depan dengan baik.